lancarnya penyelenggaraan pemilu di wilayah Kecamatan Johar Baru. Amin. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kita, mari sama-sama kita dengarkan arahan serta sambutan dari Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Pusat. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Hadir, kemudian yang saya hormati hadir bersama kita semua yaitu Ketua KPUD DKI Jakarta yaitu Bapak Wahyu Nita, selamat datang Pak. Kemudian yang saya hormati juga hadir di sini Ketua KPU Jakarta Pusat Bapak Efni Adiansah. Yang saya hormati juga ada Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Bapak Harman Haidar. Saya didampingi Pak Kabak, mendampingi Bapak Wakil Wali Kota, Pak Kabak Pemerintahan Jakarta Pusat. Saya selalu didampingi oleh Pak Sekam. Kemudian ada para guru saya. Sebetulnya para guru saya ada 3 Pak, karena satunya juga sudah pensiun, dijabat oleh Bu Ati, dan Bu Ati juga hari ini tidak bisa hadir berhalangan isi dulu. Di sini juga ada abang saya, belum saya sebutin, senyum-senyum nih, tersedumen itu nggak sebutin, tapi senyum saya juga, yaitu Abang Sofyan, Sekretaris KPU Jakarta Pusat. Di sini hadir juga para sekel. Ini kalian langsung saya perkenalkan aja Pak ya. Para sekel hadirkan semuanya, coba bangun para sekel, 4 orang. Satu lagi sekel lagi OTW. Kemudian ini sekretariat penyelenggara pemilu ya. Kemudian ada para kasipem kecamatan dan kelurahan, berdiri lengkap nih. Kasipem ada 5, berdiri, ayo berdiri kasipem. Satu lagi mana? Paluken. Ada lengkap gini, aman insya Allah, lancar, sukses pemilu. Kemudian sekarang lanjut saya perkenalkan juga yang saya hormati Ketua PPK Kecamatan Johar Baru beserta jajarannya. Silakan beri Pak Ardi, mana jajarannya? Nah, ini yang menginisiasi kegiatan ini, yang selalu Bu kita jalan-jalan healing. Nah, ini jadi konsolidasi. Kemudian bajunya bagus. Kemudian juga yang saya hormati Ketua Panwascam Kecamatan Johar Baru Bang Burhan dan jajarannya. Silakan berdiri. Itu harus sebutkan itu banyak kan soalnya. Nah, yang Panwas mana? Panwas berdiri dong semuanya Panwas. Komisioner KPD. KPKD. Ayo, ya, banyak ya. Lengkap ya Bang Burhan ya, nggak usah absen ya. Pada berenang tadi soalnya saya. Kemudian yang saya hormati juga PPS seluruh Kecamatan Johar Baru, kelurahan, ketua dan anggota berdiri semuanya. Hitung berarti ada 3 ya, 3 kali 4, 12 ya. Hitung berapa Dre? 12. Lengkap ya, kalau nggak lengkap takut saya. Dari gantinya kan kemarin yang galur ya. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini, mungkin yang mendampingi Bapak Ibu sekalian hadir di sini. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah SWT bahwasanya pada malam hari ini kita alhamdulillah dapat diberikan umat sehat, taufik hidayah dan inayah dari Allah SWT sehingga kita berkumpul di sini bersilaturahmi dalam kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan pemilu tingkat Kecamatan Johar Baru tahun 2024. Penyelenggaraan tahun 2024 dilaksanakannya di sini tahun 2023. Tadi harusnya lanjut ya penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Wakil Wali Kota serta Ketua KPU DKI Jakarta, Ketua KPU Jakarta Pusat dan Bawaslu Jakarta Pusat, kami laporkan kehadiran kami di sini adalah bentuk dari kekuatan ikatan batin kami semua Pak di Kecamatan Johar Baru. Karena kalau kita sudah satu frekuensi, kalau kata Pak Sekam satu frekuensi ya, mudah-mudahan penyelenggaraan akan lancar. Karena kita hadir di sini memang untuk mempererat lagi ikatan batin kita semuanya. Kalau udah kayak begitu jadi enak kerjanya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling membantu, saling mengingatkan untuk suksesnya pemilu tahun 2024 nanti. Beberapa hal yang mungkin saya laporkan kepada bapak-bapak sekalian, bapak pimpinan kami di depan. Yang pertama yaitu bahwa penyelenggaraan pemilu di Kecamatan Johar Baru, data-datanya akan kami sampaikan sampai dengan saat ini.
terhitung, tertulis ya, terdaftar TPS Kecamatan Johar Baru berjumlah 356 TPS. Kemudian jumlah KPPS kita ada 2.772 orang, itu masing-masing kelurahan ada 7 orang. Kemudian jumlah DPT totalnya 103.523. Dengan DPT laki-laki adalah 51.617, kemudian perempuan 51.906. Jumlah partai ada 18 parpol. Kemudian saat ini sedang berlangsung kegiatan untuk pengurusan pindah pemilih, tentunya sesuai dengan aturan yang memang ada menginginkan kepindahan pemilih untuk pemilih. Kemudian terkait dengan logistik Pak, yang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kami memang minim gedung-gedung yang bisa dijadikan untuk sarana penyimpanan logistik, namun kami punya kantor kelurahan yang aulanya siap untuk menampung logistik walaupun terbatas, karena tadi sudah saya bincang-bincang dengan Ketua PPK dan Panwas juga bahwa rencananya Pak, GOR kita kan sudah rata tuh Pak. Nah, kemarin sih Pak Iman Satria menyampaikan beberapa kali reses, beliau berjanji bahwa akhir tahun ini selesai. Walaupun saya nggak yakin, tapi saya tetap berdoa Pak bahwa akan selesai. Ya, jadi nanti logistik kita akan masuk sekitar bulan September, Oktober ya, kalau nggak salah, masuk ke kantor kecamatan lantai 4. Nanti pada saat pemilihan akan keluar, kembalinya kalau memang GOR sudah siap di bulan Februari nanti akan kembali ke GOR karena kita akan melaksanakan pleno di situ. Pleno ini ada beberapa kelas, kalau memang diadakan di kantor kecamatan agak kesulitan. Walaupun nanti akhirnya GOR-nya belum jadi, kita akan usahakan juga. Yang penting akan terlaksana semua kegiatan penyelenggaraan pemilu sampai tuntas. Dan doa kita, harapan kita bersama tentunya bahwa tidak ada pemilihan ulang di Kecamatan Johar Baru. Kompak ya, seperti itu ya, sepakat ya. Kemudian juga bahwa di sini saya atas nama Kecamatan Johar Baru beserta jajaran PPS, PPK Panwascam menyampaikan bahwa kami semua siap menyelenggarakan sukses pemilu di Kecamatan Johar Baru. Betul? Kita sudah sukses Pak, tapi untuk itu mungkin kita juga perlu arahan dari bapak-bapak sekalian, dari Bapak Wakil Wali Kota, dari Ketua KPU di DKI Jakarta, KPU Jakarta Pusat dan Bawaslu Jakarta Pusat. Untuk itu kami mohon arahan dari bapak-bapak semua untuk lebih kedepannya kita lebih bisa menyelenggarakan sukses pemilu di Kecamatan Johar Baru. Saya rasa itu saja. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri bila terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, sedianya beliau akan hadir pada malam hari ini. Namun beliau ada acara yang lebih mendesak. Biasa kalau wali kota, wakil wali kota, seko selalu tektokan 3. Kalau nggak tektokan 3, kerjaannya nggak kepegang semua. Ya, besok Pak Wali full dalam rangka Ibu Berkebaya. Ya, tadi Pak Seko dan jajarannya juga kaitan dengan angklung, saya lihat ya rame-rame. Saya kesini itu dalam rangka menjelang pemilu 2024 besok ya, 14 Februari hari Valentin tuh. Mudah-mudahan kita tetap berkasih sayang, ya kan, Valentin gitu kan, dan nggak ada keributan dan hasil demokrasinya juga bagus, ya, sesuai dengan keinginan rakyat gitu. Jadi di dalam menjelang pesta demokratis ini kita harus menjaga solidaritas, kemudian keguyupan. Kalau masalah nanti penentuan siapa di dalam itu, bilik kata hati kita, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya, kalau sekarang tuh rame, ada yang merah, kuning, hijau, biru, kayak pelangi-pelangi gitu, biarin aja meletus bareng satu, ya udah gitu kan. Yang jelas kita tetap satu utuh dalam kesatuan kita, negara kesatuan kita NKRI. Kita saling guyup, saling bertoleransi. Jangan terbakar dengan isu-isu emosional yang merugikan kita. Menang kalah tuh sama kok, kalau negara kita guyup ini kita juga bahagia. Contohnya kayak sekarang kan, kita bisa kemana-mana, aman, nyaman, tenang, tertib. Nah itu. Dalam posisi tersebut, dalam pesta demokratis, kita bisa mengeluarkan beberapa hak suara kita mutlak hanya di dalam bilik. Ya, kalau di dalam pesta woro-woro pertamanya ya udah, kita ikutin aja, ya. Dan juga akan jangan terjadi konflik. Yang saya juga ini kan Kecamatan Johar Baru ini lagi ramenya tuh kalau di media ya, tawuran, pelajar segala macam. Kalau bisa kita ini sebagai orang-orang tuanya kita
tenangkan, kita dinginkan supaya kita tetap harmonis, bisa berkolaborasi, sinergis, dan kita kerjasama. Tinggal tugas dari kami nih, aparat pemerintah, ya, dalam mensukseskan ini kita harus saling mendukung, terutama mendukung tadi prasarana, ya, kemudian juga komunikasi, menjaga keamanan dan ketertibannya, dan kita saling bisa komunikasi secara satu dengan yang lain. Kalau ada hal-hal yang ini kita semua. Demikian kata saya akhiri. Apabila ada hal kurang berkenan, kata-kata saya itu yang benar hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menuju rapat. Ya, semoga sukses. Saya izin kembali ke Jakarta karena masih ada yang ditunggu di sana. Tadi saya janjinya jam 9, tapi paling jam 10 sampai sana. Ya. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wakil Wali Kota arahannya. Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Pusat yang tadi hadir beserta jajaran. Yang saya hormati juga Bapak Bu Camat dan Pak Sekcam, ya. Ini korlap PPK PPS nih sebenarnya sejauh Jawa Baru. Yang saya hormati Pak Ketua KPU Pak Efni Diansa. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Pak Hamamudan dan jajaran. Yang saya hormati Ketua PPK dan jajaran Jawa Baru, Ketua Panwascam dan jajaran Jawa Baru, Ketua PPS dan jajaran, dan Ketua PKD, ada ketuanya ya, Panwascam dan PKD dan jajarannya. Alhamdulillah, yang saya hormati juga Pak Ihsan Kabak-Pem ya, Kabak-Pem ya? Ya, masih Pak. Saya sudah kenal Pak Ihsan ini sudah lama sebenarnya. Mengurus Senen dulu ya, Sekcam. Ya, Sekcam Senen, sekarang Kabak-Pem, alhamdulillah. Yang saya hormati ini Bu Camat. Nah, Bu Camat juga saya kenal lama juga Bu Camat nih. Dari tangan lokasi TPS itu memungkinkan untuk rekapitulasi 2 panel. Jadi nggak ada lagi nanti TPS-TPS yang di dalam gang cuma narek apa tuh? Kapal. Padahal uang TPS-nya ada Pak, ya. Ya, uang tenda ada, tapi cuma dibeli terpal doang gitu kan. Atau biasanya juga ada juga yang memang ngebooking SD itu, kelas-kelas di sekolahan dan segala macam, silakan. Yang penting kondusif. Karena Februari itu kan kemungkinan musim hujan. Ya, kalau tadi kata Pak Wakil hari kasih sayang, kita harus sepakati sekarang ini. 14 Februari itu hari kasih suara. Ya. Jadi kasih tahu sama teman-teman. Jadi 14 semua harus nyoblos. Ya. Karena sudah tidak ada lagi hari kasih sayang itu 14 Februari, kasih suara, ya. Kasih sayang di TPS masing-masing lah, selesaikan. Tapi pastikan semua bisa nyoblos, gitu kan. Nah, kolaborasi antara pengawas dengan KPU itu juga penting. Karena biasanya ada hal-hal kecil yang nanti terjadi gesekan dan itu harus diselesaikan. Pengalaman saya di Johan, Panwas sama PPK-nya kompak Bu, ya, Bu Camat. Jadi semua bisa diselesaikan secara adat. Makanya saya kata kuncinya itu selesaikan secara adat, gitu kan. Mau ngopi bareng, kayak mau apa bareng segala macam. Kalau mau ngopi di Salemba ya monggo. Kantor saya juga di Salemba kan, dekat-dekat juga gitu kan. Jadi kedepannya saya rasa memang KPU tidak bisa kerja sendiri Bu Camat. Jadi mohon tetap selalu disupport teman-teman ini, karena memang pertama kalau memang supportnya agak kurang pasti kerjanya agak kurang juga gitu kan. Kita juga kemarin sudah menginventarisir, kita sudah sampaikan ke PJ Group ya, misalnya sekretariat PPK PPS mana yang masih kurang-kurang ya, kita sudah inventarisir, kita sampaikan ke PJ Group. Itu juga nanti kalau bisa nanti dilengkapi gitu kan. Makin nyaman kerjanya kan, makin semangat juga teman-teman di bawah. Nah, itu prinsipnya. Memang kadang-kadang perdebatan kita kan KPU punya anggaran ya, karena memang ya anggaran segitu kalau pemilu ya. Jadi pemilu itu sangat terbatas gitu loh. Jadi mohon kerjasama dari Pak Camat dan jajaran, dari Wali Kota, Pak Ihsan. Kalau Pak Ihsan saya tahu betul ya, karena dia penguasa Senen kemarin itu. Jadi sekretaris PPK-nya itu Pak Ihsan waktu itu. Jadi tahu betul apa yang nanti kekurangan teman-teman, terutama fokus di
gudang logistik atau tempat rekapitulasi yang nanti akan kita laksanakan tanggal 14 Februari yang akan datang. Karena kalau bor nggak jadi, pusing juga tuh buat cari tempat di mana ya Pak? Di Johar Baru, Kemayoran mungkin banyak ya. Kemayoran kemarin ditawarkan di Cici ya, di Cici, terus Sawah Besar tuh kemarin nawarin apa gitu kan. Saya rasa itu udah dikomunikasikan ke wali kota. Jadi Pak Isan sudah tergambaran. Kita membutuhkan itu pertama satu gudang untuk penerimaan barang. Jadi satu gudang kotak untuk penerimaan barang dan setting lipat. Jadi ada satu tempat penerimaan barang plus setting lipat. Kedua, tempat rekapitulasi dan penyimpanan kotak suara sementara selama proses rekapitulasi. Jadi setidaknya kalau di Jakarta Pusat 8 kecamatan plus satu gudang penerimaan barang. Jadi ada 9 tempat. 9 tempat yang fokus kita itu nanti yang di Pak Isan, gudang penerimaan awal itu kalau bisa September sudah siap. Karena logistik pertama dicetak itu September. Nah, kalau untuk rekapitulasi itu kemungkinan Januari kalau bisa sudah siap. Jadi kalau memang dijanjikan Desember, tapi bisa ribu juga. Belum diapa-apain juga itu. Di beberapa kecamatan belum diapa-apain juga. Nah, yang jadi masalah itu Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan bahkan ada yang mau dirobohkan Januari. Ya, nah itu juga pusing juga kita nih. Makanya kami di DKI selalu berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk bisa difasilitasi masalah kegiatan rekap ini gitu loh. Karena kan kotaknya banyak Pak. Satu kecamatan di DKI bisa jadi separuh kabupaten kota di luar Jawa gitu loh. Nah ini juga penting. Dan yang paling penting adalah ya kekompakan teman-teman di bawah itu, karena semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan sebenarnya. Jadi nggak harus gontok-gontokan, terus tetap bangun soliditas. Nah alhamdulillah Bu Camat di Jakarta Pusat tuh banyak yang udah mengundurkan diri di PPK-PPS ini. Mungkin karena nggak kuat atau kurang solid, kurang kompak. Nah di Johar Baru setahu saya belum ada yang mengundurkan diri ya. Ini PPK-PPS yang saya pilih waktu itu ya. Jadi saya tahu betul ini yang saya pilih. Jadi saya yakin kemampuan mereka dan daya tahan mereka untuk menghadapi masalah itu siap gitu loh kan, maksimal. Makanya sampai sekarang Johar Baru tidak ada pergantian. Yang ada pergantian kan palingan ini almarhum ya, Bang Rizal ya. Nanti kita doakan bersama buat almarhum, karena memang soliditas dan kekompakan Johar Baru itu tetap harus kita jaga. Begitu juga dengan teman-teman Panwascam. Nah ini teman-teman lama semua nih kan, ada Bang Surin, terus ada Bang Burhan, satu lagi siapa? Ada. Oh iya ada. Nah ini tim-tim solid semua nih ya. Bahkan ada yang geser sekarang ya, dari PPK ke Panwascam gitu kan, PKD. Nah itu ada Bang Rudi Gozal gitu kan. Nah ini juga apa namanya tim-tim solid Johar Baru yang saya yakin dengan kesolidan dan kekompakan teman-teman pelaksanaan pemilu di Johar Baru bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kecamatan Johar Baru, Bu Camat, Pak Sekcam yang sudah memfasilitasi pertemuan ini, dan mungkin pertemuan pertama se-DKI Jakarta bahkan ya, untuk melakukan konsolidasi. Bisa jadi si Indonesia Pak, tidak ada PPK yang dibawa sama Bu Camat dan Pak Camat jalan-jalan kan, berjalan konsolidasi sekaligus refreshing. Nah, mudah-mudahan kekompakan soliditas ini tetap dijaga di Johar Baru, dan izin juga kepada Ketua Bawaslu dan Ketua KPU untuk tetap menjaga pasukannya gitu kan, agar tetap solid, karena tanpa soliditas kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Saya rasa demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua KPU DKI, nggak ada salahnya kita juga sekaligus perkenalan kepada Ketua KPU Kota Jakarta Pusat. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Silakan. Tepuk tangan buat beliau. Nama kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini, pada malam hari ini
kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik sehingga kita bisa melakukan aktivitas keseharian dan juga amanat jabatan kita yang akan menanti dan sangat berat. Insya Allah selalu dalam lindungannya. Amin. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Mas Ketua Wahyu Dinata. Saya terbiasa manggil Mas atau Abang ya. Yang saya hormati Bang Ihsan. Tadi sudah ada Pak Wali yang diwakil oleh Pak Wakil, sekarang oleh Bang Ihsan. Beberapa waktu yang lalu sudah juga ketemu langsung dan berkenalan. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Bang Halman Mohdar, juga beberapa waktu yang lalu telah jumpa ya Bang ya, telah diterima kita dengan baik di kantor Bawaslu Jakarta Pusat, GMS, dan Alhamdulillah Mas Ketua, kita juga sudah menyamakan persepsi ini. Insya Allah mudah-mudahan akan juga ditularkan dan diturunkan ke bawah ya Mas ya. Selanjutnya yang kita banggakan ini Ibu Camat beserta jajaran, Ibu Nur Helmi Sapitri. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah memfasilitasi sehingga terjadi konsolidasi ini, pertemuan ini juga luar biasa, dan ini mungkin baru pertama kali, bukan cuma di Jakarta Pusat tapi se-Indonesia. Iya kan? Dan Insya Allah juga ini menjadi awal yang baik dan menjadi contoh yang baik bagi wilayah atau daerah lain, sehingga juga membangun kesulitan melalui konsolidasi. Karena katanya kalau jarang ketemu, jarang komunikasi, jarang ngopi bareng, akan sering salah paham. Jadi harus sering-sering ngopi bareng biar kita semua bisa tahu apa persoalan. Jangan pakai bahasa isyarat saja kan, nanti apa yang diinginkan salah diartikan. Harus bahasa verbal memang. Selanjutnya yang saya hormati Ketua PPK Johar Baru Mas Ardi beserta jajaran, juga Ketua Panwaslu Kecamatan Johar Baru Bang Burhan beserta jajaran, juga Pak Lurah sekecamatan Johar Baru, ada juga Sekel. Insya Allah juga akan kerjasama dan kerja bersama ya, bahu-membahu dalam mensukseskan pemilu tahun 2024. Karena pemilu ini cuman pintu gerbang untuk mensukseskan suksesi kepemimpinan yang akan datang. Pasca itu juga di waktu yang bersamaan dan beririsan kita juga menghadapi pemilu kada. Nah, segala sesuatunya ini, kerja-kerja ini memang kalau dipikirkan sangat berat. Tapi kalau dijalani dengan komunikasi, dengan kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, kerja bersama, gotong royong, sebagaimana yang telah diletakkan sebagai dasar dari negara kita, ideologi kita Pancasila, yang pada akhirnya adalah gotong royong. Inilah sebenarnya yang kita ejawantahkan dalam kerja-kerja kepemiluan. Tidak perlu dengan gontok-gontokan, tidak perlu juga dengan ngotot-ngototan, cukup dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing. Kalau KPU mungkin bicara teknisnya, Bawaslu yang mengawasi. Mengawasi juga kan bukan berarti langsung nyemprit ya Bang Halman ya. Enggak. Ya kan Bang Burhan, enggak langsung nyemprit, tapi kalau tidak bersesuaian mungkin akan dikasih tahu kira-kira aturan mainnya seperti apa. Di situ kan ada ruang-ruang diskusi, sehingga juga teman-teman ad hoc di tingkat kecamatan maupun kelurahan maupun di tingkatan KPPS pada akhirnya nanti harus juga memahami aturan main yang ada. Sementara ini untuk teknisnya itu PKPU-nya memang belum turun,
Nanti pada saatnya akan turun dan itu juga akan kita sosialisasikan. Pada hari ini itu sedang masa tahapan DPTB. Nah, DPTB ini saya sudah sampaikan juga ke Bang Halman supaya ada kesamaan pemahaman. Jangan sampai teman-teman ad hoc di KPU ini sudah tahu ada DPTB kategori 1, DPTB kategori 2, tapi teman-teman Panwaslu justru belum paham, belum tahu. Nanti mungkin insya Allah mudah-mudahan ke depan setelah kita konsolidasi dan juga bimtek teman-teman ad hoc di tingkatan KPU akan juga ada semacam entah itu bimtek bersama ataupun sosialisasi bersama terkait DPTB itu, sehingga ada kesamaan pemahaman dan juga persepsi dan tidak ada persoalan yang perlu diperdebatkan terlalu kencang karena memang sudah sesuai aturannya semua. Selanjutnya yang terakhir, saya betul-betul merasa sangat luar biasa pada malam hari ini Bu Camat, karena jujur suasana seperti ini yang memang harus dibangun dan harus terus digelorakan. Kenapa? Karena suasana seperti inilah yang akan membuat kerja-kerja kita ke depan itu akan semakin baik, akan juga mencapai target yang ditujukan. Legacy dari komisioner KPU yang lama ini sangat luar biasa, sangat tinggi. Angka partisipasi di tahun 2019 itu di angka 79% untuk DKI, untuk Jakarta Pusat. Nah, minimal kita dapat mempertahankan angka itu. Syukur-syukur, insya Allah mudah-mudahan kalau bisa melebihi di angka 80 sampai 90%. Ini tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak bahu-membahu, bergandengan tangan, kerjasama, kerja bareng, dan juga gotong royong. Tidak akan terjadi. Insya Allah mudah-mudahan melihat semangat dari abang-abang, kakak-kakak pada malam hari ini, empok-empok sekalian, insya Allah mudah-mudahan itu bukan barang yang berat, tapi akan menjadi semangat yang akan mencapainya. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan bersama ya, amin. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Bang Wahyu Hidayat, yang kita hormati yang mewakili pengganti Pak Wali Kota, Kabag Pemerintahan. Ini beliau ini wajahnya pasti nggak asing buat semuanya. Yang kita banggakan juga Ketua KPU Kota Jakarta Pusat, yang barusan tadi sudah menyampaikan banyak hal kepada kita semua di forum ini. Khusus untuk Bu Camat saya mau pantun dulu. Kalau tadi sudah diucapkan terima kasih, kalau saya pakai pantun saja terima kasih. Ya. Bentar dulu. Tanam cabai di kebun raya. Tanam cabai di kebun raya timur. Camat cakep. Saatnya panen di musim gugur. Terima kasih Bu Camat Johar sudah fasilitasi rakor pemilu di puncak. Yang saya hormati Kepala Sekretariat KPU Kota Jakarta Pusat, ada satu kawan kita, sahabat kita Pak Sahat, anggota KPU Kota Jakarta Pusat, Sekretaris Kecamatan Jakarta Pusat, para lurah atau yang mewakili Kecamatan Johar Baru, para ketua PPK, kemudian Panwascam,
para anggota yang hadir pada malam ini, rekan-rekan kami juga di level kelurahan, baik PPS maupun Panwas kelurahan, serta tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Kita tentu bersyukur di malam yang baik ini kita masih diberikan nikmat sehat, kekuatan, kesempatan bisa berjumpa, bisa bersilaturahim di tempat ini. Tentu semangatnya tadi disampaikan Pak Ketua DKI bahwa pertemuan ini tentu bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan. Alasannya jelas dan tujuannya pun pasti jelas. Alasan yang mendasar adalah Panwas dan PPK itu atau KPU dan Bawaslu itu kan lahir dari satu rahim, kira-kira begitu. Satunya ada namanya DKPP. Jadi sebenarnya 3 yang ada dalam lingkaran penyelenggara. Jadi selain KPU dan Bawaslu, ada juga yang namanya DKPP. Tetapi 2 lembaga ini tentu memiliki aspek tanggung jawab yang berbeda. Kalau pengawas pemilu pada aspek mengawasi. Kalau teman-teman KPU sampai ke bawah itu tanggung jawab teknis penyelenggaraan. Jadi ketika 2 ini dibenturkan satu sama lain, maka yang berdampak soal capaian yang tadi sudah kita harapkan. Pemilunya bisa terganggu, Bu Camat pun pusing bagaimana memediasi. Kalau penyelenggara yang harusnya sama-sama saling menghargai, saling mendukung, kok saling mencemooh atau saling menafikan gitu ya, satu dengan yang lain. Jadi ketika ada satu dengan yang lain memberikan masukan, memberikan saran, tentu ini harus diterima dengan lapang dada. Ini hal yang mendasar menurut saya. Kapan kita menganggap masukan saran itu sebagai momok, sebagai sesuatu yang tidak baik, maka pada saat itulah kerenggangan akan muncul di tengah-tengah kita. Padahal esensi koordinasi kan harus dimulai dari ada hal yang penting dulu mempertemukan kita. Kalau tidak ada hal yang mendasar yang harus kita ketemu, maka itu mustahil kita ketemu. Dan pertemuannya pun menjadi tidak akan sangat berkualitas, kira-kira begitu. Sama malam ini menurut saya pertemuannya menjadi sangat berkualitas karena ini sudah tahapan berjalan. Kita tidak punya banyak waktu lagi untuk mau belajar atau mau membaca ya Pak Ketua ya. Maka di forum inilah kita akan bisa saling memberi satu dengan yang lain. Yang sudah baca di-share kepada yang lain, yang belum juga harus ya dengan sukacita untuk mau menerima masukan dari teman-teman yang lain. Nah itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan malam ini tidak pertemuan yang pertama dan terakhir. Bu Camat tadi apresiasi luar biasa, sampai Ketua KPU bilang ini pertama seluruh Indonesia. Ini sangat progresif gitu, kalau cara baru ya, sesuai dengan kondisi dan dinamikanya memang begitu ya. Jadi butuh kecepatan, butuh percepatan dalam menjembatani gitu ya, menjembatani 2 lembaga ini supaya ini ukurannya menurut saya yang sangat penting adalah kita tidak boleh menunjukkan kebersamaan itu pada situasi yang aman-aman saja Pak Ketua ya. Tapi bagaimana kita menunjukkan dalam situasi yang sulit, kita pun harus tetap kompak gitu ya. Nah karena itu kami sudah memulai sebelum ada masalah, awali dengan pembahasan awal. Jadi teman-teman yang tahu kondisi crowded yang akan dihadapi ya, itu seperti apa? Kan teman-teman Panwas tidak tahu. Begitupun sebaliknya, teman-teman Panwas sudah membaca di lapangan ada potensi yang akan berdampak kepada teman-teman PPK dan jajaran ke bawah. Ini perlu kita ketemu untuk kita bahas bersama, kira-kira begitu. Nah kalau itu dijalani seperti yang sudah kami belajar dari DKI begitu, sebelum muncul masalah realnya, itu mereka sudah melakukan pembahasan lebih awal. Kami mengikuti ke bawah juga begitu. Jadi contoh sederhana, soal misalnya distribusi C6 ya, ini kadang-kadang jadi polemik.
kita dituntut untuk update hasil pengawasan soal berapa yang didistribusi, berapa yang tidak. Ini kan hal yang harus dibuka. Partai harus tahu. Dari mananya mereka bisa tahu? Salah satunya dari hasil pengawasan kita misalnya. Atau pada saat rakor internal KPU, berarti teman-teman KPU dan jajarannya menyampaikan. Tapi toh juga meskipun itu bisa terlaksana, tetap kebutuhan untuk memiliki informasi itu memang ada di dua lembaga ini. Nggak boleh dikuasai oleh satu. Ya, kalau ada pengawasan tidak ada outputnya, berarti pengawasannya dipastikan tidak dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti diragukan fungsi pengawasan. Nah ini yang menurut saya kita perlu menghargai dalam konteks tugas dan kewenangan masing-masing, supaya kita tidak disibukkan dengan menghabiskan energi hanya menghitung satu dengan yang lain, kesalahan, kekurangan, kelebihan dan lain-lain. Tapi kita kembalikan, kalau itu tupoksinya kita hargai, kita hormati, kita berikan support, kita berikan dukungan. Kalau itu akan menimbulkan masalah bersama, berdampak pada orang meragukan proses, hasil dan kualitas pemilunya di Johor Bahru misalnya, maka itu pasti kenanya kepada kita semua. Tidak akan hanya dipikul oleh satu lembaga, tapi semua lembaga penyelenggara akan juga terkena dampak, termasuk Camat juga pasti akan pusing, ya kan? Kalau ada PSU tadi kata Pak Ketua DKI, ya. Tapi mohon maaf soal PSU ini ya. PSU beberapa tempat kami rekomendasi karena memang pilihannya sulit, maju kena, mundur kena. Tidak direkomendasi dipersoalkan, direkomendasi membebankan. Nah karena itu kita besok harus berkolaborasi soal ini. Bagaimana keterbukaan, kolaborasinya, kerjasamanya harus kita lebih tingkatkan. Kalau Bapak Ibu sudah tahu personilnya di bawah ini baru dilantik, baru dia sadar bahwa dia penyelenggara, maka itu perlu kita sama-sama untuk berikan dia penguatan. Jangan dibiarkan, jangan ditinggal, karena posisi mereka itu rentan dengan tanggung jawab. Ya, dia di level bawah, tapi posisi tanggung jawabnya itu menentukan hasil di atas. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, efeknya sampai ke atas. Jadi tidak mungkin kita merubah di atas kalau masalah pangkal masalahnya ada di bawah. Karena itu mau di bawah mau di atas sama-sama punya peran untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Bu Camat. Mohon maaf segala kekurangan. Selamat mengikuti kegiatan rakor ini. Saya ada pantun lagi karena tadi saya Pak Bu Camat tadi kita dapat jalan macet tadi, makanya saya bikin pantun macet. Pergi ke puncak, jalannya macet. Biar begitu banyak yang minat. Peserta rakor asik dan semangat, moga kembali sehat selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wahyu Dinata, yang saya hormati Bapak Kapem, yang saya hormati KPU Jakarta Pusat, Pak Efni, dan yang saya hormati Bawaslu Jakarta Pusat, Pak Muhammad, yang saya hormati Pak Camat, Pak Kasek, Pak Sofyan, pada Lurah Kecamatan Johor Bahru, dan teman-teman Panwas, teman-teman PPK dan PPS Kecamatan Johor Bahru. Kami jujur selaku penyelenggara hanya satu yang terganjal di kami, masalah logistik. Logistik ini membuat kami harap-harap cemas. Kita tampung di kecamatan cukup untuk logistik, tapi tidak cukup untuk pleno. Nah inilah beban kami. Nah kami mencari solusi, ada yang namanya UKM. UKM bisa menampung logistik dan juga bisa menampung rapat pleno, tapi kendalanya ada yang bocor. Jadi kami plan kedua ada yang namanya SMA 14, namun yang kami pikirkan rutinitas kami selama 1 bulan penuh nantinya takut mengganggu aktivitas belajar mengajar. Kalau kami minta izin ke Depkes itu wewenang Kementerian Kemenkes. Kalau meskipun diizinkan kami berbenturan dengan yang namanya obat-obatan. Takutnya, mohon maaf, kami sudah kejang lelah mencium bau obat-obatan,
tambah pusing kami. Mungkin PR kami hanya sebatas logistik. Kalau untuk sebatas persaudaraan, kami penyelenggara PPK maupun Panwas, kami hakul yakin tidak ada PSU yang mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ibu Camat Johar Baru, Ketua KPU DKI Jakarta, Ketua KPU Jakarta Pusat, Bawaslu Penghalman, rekan-rekan PPK dan Panwas yang hadir kesempatan malam ini. Sepertinya malam ini tidak ada pertanyaan, cuman sudah banyak sekali hal-hal yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi bahan masukan yang dapat kita perhatikan bersama. Cuman ke depan saya juga berharap, karena banyak sekali di sini teman-teman penyelenggara pemilu yang lama, terkait pengalaman kita di 2019 Ketua DKI, mohon izin untuk sosialisasi ke KPPS ya, itu harus benar-benar sangat intens, karena kita tidak mau lagi berpengalaman sudah 2019 ada kotak suara yang kita terima jam 7 pagi. Akibat ya itu kurang pahamnya KPPS, cara perhitungan, cara apa penempatan kotak suara. Nah ini saya rasa jangan sampai terulang. Berarti kita harus sama-sama berkolaborasi antara PPK, PPS, Panwas PK, kita bersosialisasi. Tadi disampaikan nanti oleh Pak Wakil Wali Kota tadi melalui RTRW, Formen RTRW itu kita sampaikan. Yang saya rasakan kemarin 2019 itu kita kurang intens, karena mungkin waktu mepet atau apa, banyak pekerjaan sehingga sosialisasi kita kurang maksimal. Nah harapan saya berikutnya dari Panwaslu Kecamatan Johar Baru, Bu Camat, tolong dijembatani dan disampaikan oleh Wakil, kita berkoordinasi dengan RT/RW untuk sosialisasi dan setelah terbentuknya KPPS terkait dengan kotak suara di pemilu. Karena yang tadi pengalaman tadi saya sampaikan tadi, jangan sampai terulang di 2019 jam 7 pagi terakhir sampai hampir setengah 8 lah kita tunggu masih ada nih ngatasin kotak suara. Nah itulah akibat di lapangan kita lihat ada salah hitung, ada salah mati, tidak kelop-kelop perhitungannya, jadi kasihan juga. Itulah dimulai dari ada KPPS yang banyak sakit segala macam sampai subuh. Sebenarnya kalau KPPS itu memahami cara perhitungan, cara segala macam, saya rasa juga ya tapi akan terjadi begitu. Karena selain yang jam 7 pagi, ada juga yang jam 2 malam sudah nyerahin, jam 1 malam sudah nyerahin, berarti kan mereka paham. Nah, jadi itu Muhammad Camat, harapan kita dari Panwaslu dan PPK juga tentunya sosialisasi untuk KPPS sangat penting. Tolong jembatani lewat RW lah, ya. Rasa itu saja, nggak ada pertanyaan dari Bawaslu, dari Panwaslu Kecamatan Johar Baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Udaya Komunikasi. Memang pertama yang harus kita bayangkan di Jakarta Pusat ya, kita perlu satu tadi, gudang penerimaan dan gudang untuk sortir lipat surat suara. Jadi itu biasa. Jadi satu gudang se-Jakarta Pusat untuk penerimaan barang. Jadi kotak-kotak itu kan kotak dan bilik kan masih lempengan tuh. Nah masih lempengan diterima di satu tempat. Yang tempat ini juga harus belum ketemu nih. Barangnya belum ketemu Pak Isan. Terus kedua, kita perlu tempat juga untuk rekapitulasi. Nah di Jakarta Pusat itu memang ada GOR 3 yang ini ya, yang sudah dirubuhkan, yang memang waktu rapat terakhir juga bicaranya nanti kata dibangun Juli, selesai Desember. Nah sekarang sudah Agustus. Nah ini juga agak mengkhawatirkan Bu Camat. Jadi antisipasinya tetap harus ada tempat alternatif ya, tempat alternatif yang kalau hitung-hitungan gini, 1 meter persegi itu cukup untuk menampung 4 TPS. Jadi kotak 4 TPS itu kalau kita hitung itu 1 meter persegi. Jadi kalau Johar Baru 300 berapa? 396 bagi 4 berapa? Kali 4. Bagi 4 berapa?
396 terus lah ya, 100-an lah ya. Oke, 90-an. Berarti untuk nampung kotak aja butuh hampir 100 meter persegi. Itu buat nampung kotak. Belum nanti tempat rekapitulasi. Jadi selain kotak ada tempat rekapitulasi. Kami mensimulasikan di DKI Jakarta itu, untuk tempat simulasi itu kalau kita asumsikan 4 panel, berarti butuh tempat 5 kali 5. 5 kali 5 itu kan 25 meter persegi. 25 meter persegi kali 4 panel itu butuh 100 meter persegi lagi. Jadi minimal di Johar Baru itu harus ada tempat minimal, kalau idealnya 200 meter persegi. Ya. Kemarin aja di gor di atas itu kan pen-petan juga tuh ya rekapnya kan. Karena nanti rekap itu dibatasi waktunya tuh 3 kecamatan. Kalau saya salah tuh 21 hari atau 14 hari itu. Nah itu harus dikejar. Karena kalau satu panel nggak selesai itu. Karena yang harus direkapitulasi pertama kan rekapitulasi tingkat kelurahan. Karena di Johar ada 4 kelurahan, otomatis ada 4 panel kan itu. Makanya di situ ada 4 kali 25 meter persegi. Nah ini yang agak ruwet sebenarnya, bukan hanya di Jakarta Pusat atau Johar Baru, tapi se-DKI Jakarta. Kami sering koordinasi ini dengan PJ Gub, dengan Kesbang. Kayak misal Jakarta Selatan, dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 3 gor sudah dirubuhkan, 4 gor akan dirubuhkan Januari. Ya, jadi teorinya Jakarta Selatan cuma punya 3 gor dari 10 kecamatan. Nah, bedanya Jakarta Selatan itu kan banyak, ya, tempat-tempat kosongnya, luas dia. Jadi bisa tempat alternatif. Nah, Jakarta Pusatnya susah. Nah, makanya tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Kabapem, Pak Esan, ya untuk benar-benar menjadi concern perhatian, gitu kan? Karena nanti kalau rekapitulasinya nggak maksimal, otomatis efeknya banyak nih. Partai protes, terus apa segala macam, jadi tidak kondusif. Memang agak susah. Kami juga berkomunikasi sama Kesbang atau dinas terkait, bisa nggak diberhentikan dulu yang Januari itu untuk dirobohkan? Kata mereka berpengaruh matukin katanya. Kan katanya itu serapan rendah, terus tukinnya juga akan berkurang ya, kira-kira kayak gitu ya. Sebenarnya susah juga kita kan. Nah makanya ini perlu kebijakan sebenarnya. Makanya kami di provinsi itu berkoordinasi seringkali dengan Pemprov, termasuk dengan kota-kota nih. Kota-kota juga banyak yang istilahnya mengajukan lagi nih tempat-tempatnya, karena harus dengan skema tadi berapa meter persegi minimal itu, jadi harus mencari lagi formatnya seperti apa, opsi-opsinya seperti apa. Karena ini penting, rekapitulasi itu adalah inti dari proses pemilu. Kalau rekapitulasinya kondusif, otomatis pelaksanaan pemilunya kondusif. Tapi kalau rekapitulasinya nanti agak susah ya, berantakan ya, kita juga pusing juga tuh nanti. Minimal kayak dulu tuh ada di mana ya? Di Kemayoran kalau nggak salah. Padahal gornya udah gede tuh, tapi karena panas dan AC-nya nggak nyala gitu kan, semua rekap pada pakai baju tuh, ya, pada pakai kos utang aja segala macam. Itu kan kurang kondusif jadinya gitu kan. Nah inilah perlu kondusivitas yang tentu saja perlu support penuh dari Pemprov dan Pemkot Jakarta Pusat untuk bisa membantu itu, karena itu bagian dari amanat undang-undang. Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pertama personel, kedua sarana prasarana, ketiga transportasi, Pak. Nah transportasi itu nanti alur distribusi barang nih. Jadi nanti Pak Lurah izin, kayak kita juga akan merepotkan nanti, pasti PPSU akan direpotkan juga gitu kan. Entah PPSU atau siapapun yang di situ itu biasanya kan bantu ngangkat kotak apa segala macam, karena tenaganya juga terbatas. Ada juga opsi-opsi saya lupa di Jakarta mana, dia akan pakai semua lantai atas kecamatan dipakai itu. Jadi yang jadi masalah itu ketika nanti dari TPS harus jalan lagi tuh kotak ke lantai atas, lantai 4 gitu kan, selatan ya. Iya, kemarin sama Pak Taufan dibilangin, yakin tuh itu di lantai 4 tuh kotak berat loh. Bingung lagi kan, cari alternatif tempat lagi gitu kan. Nah ini juga perlu dipikirkan buat proses rekapitulasi. Nah yang kata kuncinya itu kan dari Pak Laman sudah bilang, antara pengawas dengan penyelenggara harus satu persepsi mengenai aturan main. Jadi jangan saling menegasikan peran masing-masing. Ya tugas pengawas yang mengawasi, teman-teman juga jangan mengintervensi itu. Makanya teman-teman harus maksimal melakukan menjalani proses teknis tahapan itu, sekaligus
berkomunikasi. Jadi kalau ada keraguan, tanya sama pengawasnya, ini kira-kira kalau ini prosesnya seperti apa? Atau memang kalau ada tahapan yang agak perlu dikomunikasikan, komunikasikan. Kalau butuh data apapun diberikan. Kalau memang belum waktunya diberikan tapi sudah diminta, dikomunikasikan. Karena ada juga gini kan, belum selesai terus, oh udah diminta takut salah, komunikasikan, Pak, ini datanya belum selesai. Kira-kira gitu Ketua. Nah, jadi itu juga perlu, intinya komunikasi kan. Kalau nggak ada komunikasi kan kita agak susah juga di penyelenggara pemilu. Jangan sampai kayak dulu nih, antara Bawaslu dengan pengawas kayak Tom and Jerry gitu kan, berantem terus gitu kan. Nah itu perspektifnya udah berbeda sekarang, bahwa kita saling melengkapi antara pengawas dan penyelenggara. Sekali lagi tentu saja peran serta pemerintah daerah nih Pak, untuk sama-sama mensukseskan. Karena ya KPU ya menyelenggarakan, tapi fasilitas dan segala macamnya memang menurut undang-undang bagian dari fasilitas pemerintah daerah. Kayak kantor kami ya, KPU DKI itu masih pinjam pakai dari Pemprov. Di kota-kota juga masih prosesnya pinjam pakai. Kalau di daerah itu udah ada sebagian yang dihibahkan. Kita kemarin cuma Pak PJ Gub juga minta dihibahkan sebenarnya. Tapi Pak PJ Gub kita bilang minta izin Pak PJ Gub kalau bisa dihibahkan langsung. Ya maksudnya bisa jadi emang aset di DKI ini kan mahal ya, terus terbatas ya. Selama kita PS tuh, kalau di situ ada larangan merokok, jangan ngerokok di situ Pak ya. Ngerokoknya di sebelah sana misalnya, yang tempat diperbolehkan merokok gitu kan. Takutnya udah dikasih AC ngerokok malah AC-nya rusak kan kayak gitu. Nah itu juga pokoknya kalau bisa kita lengkapi, tapi kalau tidak bisa dikomunikasikan ya. Jangan nanti bisa kita lengkapi tapi nggak dilengkapi, tapi ya istilahnya ngolah lurah terus ngolah camat terus gitu kan ya. Karena tanpa diolah pun saya rasa Pak Lurah Pak Camat pasti akan support teman-teman. Masa wah aja nggak ada kan kayak gitu kan. Nah itu pasti masih ada satu dus itu taruh di lantai kelurahan gitu kan, dari PPS, PPK gitu kan. Nah itu bagian dari fasilitasi pemerintah daerah. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kita mengenalkan kedua belakangan kita. Saya akan berbicara Muslim buat saudara saya yang beragama selain Muslim dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wazikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zukrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. Akhila bihalalika an haramika wa bifadlika aman siwa. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam kali ini kami berkumpul dalam rapat koordinasi penyelenggaraan pemilu tahun 2024 tingkat Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ya Allah, jadikan berkumpulnya kami pada malam kali ini sebagai bagian daripada ibadah kami dalam rangka menyelesaikan pemilu 2024. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan, keimanan dalam rangka menjalankan tugas sehingga pada kegiatan pemilu di 2024 dapat berjalan lancar, khususnya bagi DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami yang hadir di sini adalah orang-orang yang dapat memberikan kekuatan di dalam menyelenggarakan pemilu sehingga pemilu khususnya di Kecamatan Johar Baru dapat berlangsung dengan sukses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku pergi
pergi.